Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biktisabi asbabir rahmat wajtinabi asbabil uqubat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul aradina was samawat, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bila hasrin wala adad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Kaum muslimin sidang fardu Jum'ah rahimakumullah. Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mudzakarah menerangkan bahawa ada 4 perkara yang akan kita sebutkan nanti adalah menjadi sebab kemalangan, kerugian dan malapetaka bagi seseorang. Sebab yang pertama adalah al-jahlu, yaitu tidak mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengetahui aturan-aturan Allah, mau tidak mau pasti ia jatuh di dalam meninggalkan perintah Allah dan melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu atau belajarlah kamu kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu syara' itu sangat fardu atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Demikianlah firman Allah dan hadis Nabi yang menegaskan agar kita mempelajari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ajaran agama Islam. Oleh karena itu, hendaklah kita meluangkan waktu untuk duduk di majlis ta'lim, belajar dengan orang yang alim, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain atau ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui dan kita amalkan serta kita ajarkan kepada anak istri kita, yaitu yang pertama ilmu tauhid, agar kita mengetahui akidah yang benar yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua ilmu fikih, agar kita mengetahui ibadah yang sah dan ibadah yang tidak sah. Yang ketiga ilmu tasawuf, agar kita mengetahui sifat-sifat hati dan perangai-perangai yang terpuji dan yang tercela. Kaum muslimin sidang fardu Jum'ah rahimakumullah. Sebab kerugian dan kemalangan yang kedua adalah dha'ful iman atau lemahnya iman. Inilah yang menyebabkan orang tidak mengamalkan ilmunya, meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, prihatin dalam masalah rezeki, takut kepada makhluk dan lain-lainnya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berusaha untuk memperkuat keimanan kita. Pertama, dengan cara mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang janji dan ancaman Allah dan perkara-perkara akhirat. Kemudian
mendengarkan kisah-kisah kenabian dan manaqib para wali-wali Allah. Kedua, dengan cara tafakkur, yakni memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, memikirkan tentang kelalaian menyikapi aturan-aturan Allah, memikirkan perjalanan umur dan kematian dan lain-lainnya. Ketiga, dengan cara terus-menerus melakukan amal-amal soleh dan menjauhi maksiat dan kejahatan-kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kaum muslimin sidang fardu Jumat yang mulia, sebab kerugian dan kemalangan yang ketiga, tulul amal ataupun panjang angan-angan. Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menerangkan bahawa panjang angan-angan itu adalah merasa hidup di dunia masih lama, kematian masih jauh daripadanya, sehingga perasaan itu menguasai hati dan akhirnya ia pun berbuat berdasarkan perasaan itu. Ulama salaf mengatakan, "Man tala amaluhu sa'a amaluhu." Barang siapa panjang angan-angannya, maka jeleklah amal perbuatannya. Sungguh benar perkataan ini, karena panjang angan-angan itu menyebabkan perkara-perkara yang berbahaya. Di antaranya yang pertama, al-hirsu 'ala dunya wat tasmiru li'imaratiha. Rakus terhadap dunia dan penuh semangat untuk kemakmuran dunia hingga umurnya habis tersita untuk memikirkan dan mengusahakannya. Akhirnya dia lupa akhirat dan menunda-nunda untuk melakukan amal akhirat. Yang kedua, asyakku fil akhirah wa taraddudu fi kauniha haqqan. Ragu-ragu tentang akhirat, goyang keyakinannya tentang kebenaran perkara-perkara akhirat. Yang ketiga, al-bukhlu atau menjadi bakhil dengan kewajiban dan sedekah sunat. Yang keempat, khauful fakri, takut akan kefakiran. Kaum muslimin yang berbahagia, sebab kehancuran dan kemalangan yang keempat adalah aklul haram, memakan perkara haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama asat jawarihuhu sya'a am aba." Artinya, barang siapa memakan barang yang halal, maka anggota tubuhnya akan mentaati Allah, mau tidak mau. Dan barang siapa memakan barang yang haram, maka anggota-anggota tubuhnya akan mendurhakai Allah, mau tidak mau. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla bih." Artinya, tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu, neraka lebih patut untuknya. Kaum muslimin sidang fardu Jum'ah yang mulia, demikianlah 4 perkara yang sangat berbahaya yang mesti menjadi perhatian kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita untuk selalu berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.